Pengalaman ini dialami oleh salah satu grup yang cukup terkenal di daerah Jawa Timur, di mana ada seorang biduan yang bernama Mega. Mega bergabung dengan grup musik melodi suara. Namun saat di puncak karirnya, Mega malah menghilang. Banyak kejadian setelah Mega menghilang, salah satunya dialami oleh Mas Juki. Awalnya Juki pikir Mega lari dari tanggung jawab. Namun saat hari H tiba, Mega muncul dengan wajah yang pucat pasi. Tubuhnya menggigil dan selalu minta tolong. Hal itu diperkuat saat Mega dipoles make up. Wajahnya tetap pucat sampai akhirnya diberikan make up jenazah. Beberapa hari setelah konser, Juki didatangi oleh pihak berwajib guna dimintai keterangan karena Mega ditemukan meninggal lebih dari 1 minggu yang lalu. Kembali lagi bersama gue Don Fajar Aditya, di mana di episode Scary Tale ini gue pengen bacain cerita Twitter tentang biduan dangdut. Bang, biduan itu apa? Kalau di KBBI ya artinya itu kurang lebih sama kayak penyanyi. Nah, sebelum videonya dimulai, buat kalian yang punya cerita horor nyata nih, pengalaman kalian, pengalaman teman kalian, kalau pengen dibacain ceritanya langsung aja kirim DM Instagram RJ5 Official atau Don Fajar Aditya. Bisa juga kirim ke email atau isi form yang ada di deskripsi. Gue tunggu cerita-cerita horor dari kalian. Langsung aja, berikut adalah ceritanya. Juki, seorang pria penyuka musik. Nah, dia itu belajar musik kendang sama pamannya. Dan ternyata dia juga dimodalin tuh sama pamannya. Karena kecintaannya sama grup musik, akhirnya si Juki ini bikin grup kelompok musik yang anggotanya itu ada Woko di keyboard, terus juga Danu di gitar, Syarif di drummer, dan Kakang si peniup seruling. Juki dan teman-temannya membuat grup dangdut mereka dengan sebutan Melodi Suara. Nah, singkat cerita mulailah tuh mereka debut di kampung sebelah. Untungnya semuanya berjalan dengan lancar. Asik, goyang terus. Untungnya juga si Juki ini banyak relasi dari kampung-kampung, sehingga grup dangdutnya ini cukup bisa bersaing dengan grup-grup lainnya. Tapi mereka punya masalah. Untuk biduan dangdut, si Juki ini sengaja belum mengikat kontrak resmi. Soalnya tarif dari para biduan ini cukup mahal. Pas kali perform aja, sawerannya itu diminta penuh dan kadang nggak mau dibagi-bagi sama yang lain. Tekor nih yang ada gua, kata si Juki. Nah dari situlah si Juki akhirnya mulai nyari talent tuh yang mau diajak susah dulu lah, ngerintis bareng. Terus juga nanti hasilnya dapat dibagi rata. Tapi masalahnya ternyata itu diprotes sama si Kakang. Alasannya ya nanti ribet aja, karena kan jadwal panggung mereka tuh lagi padat. Karena emang kan harga grupnya itu miring, jadi banyak yang memanggil mereka. Maaf ya masih, sepertinya kalau seleksi dadakan tanpa kontrak nggak akan keburu. Apalagi waktu kita sudah mepet. Belum lagi tiap minggu kita selalu padat. Lah ini baru aku setuju. Tapi emang ada yang mau apa kalau kayak gitu? Tenang aja wis, nanti tak coba cari temanku. Aku baru inget kalau punya kenalan biduan dangdut dari kampung sebelah. Barangkali dia mau ya. Setelah obrolan itu, beberapa hari kemudian si Syafiq ini datang ke base camp dengan menggandeng seorang perempuan cantik yang namanya itu Mega. Mega itu kelihatan punya paras yang cantik, terus tubuhnya juga seksi, dan pada saat itu dia juga memakai pakaian yang ketat. Waduh, bahaya nih kata si Juki.
Tanpa babi bu lagi, langsung tuh si Juki ngejelasin ya tentang kerjasama antara Mega dengan grup bandnya. Dan juga sekalian mengetes suara Mega tuh dengan 2 buah lagu dangdut. Kelakuan si kucing garong, ora kenal dalang sing mesnong. Main sikat, main embat, opo sing lewat. Asik, ayo goyang semuanya. Walah, apik tenang suaranya kira. Setelah uji suara, akhirnya mereka mulai tuh membahas tentang kontrak lagi. Nah, di situ juga si Yuki ngobrol banyak tuh sama Mega hingga akhirnya dia mulai tahu ya tentang latar belakang keluarga dari Mega. Rupa-rupanya Mega ini adalah anak pertama tuh dari 3 bersaudara. Nah, keluarganya itu emang kurang mampu. Jadi, si Mega ini ikut mencari nafkah untuk membantu perekonomian keluarganya. Mega melakukan banyak pekerjaan yang mulai dari jaga toko, jadi waiter, sampai yang terakhir dia jadi pemandu lagu di salah satu klub malam. Jadi ya nggak heran guys kalau suara Mega itu bagus. Suara Mega begitu meyakinkan ya. Kalau dilihat-lihat tuh udah kayak penyanyi senior aja. Kebetulan juga Mega ini belum terikat kontrak dengan grup yang lain. Untungnya dari personality, kayaknya Mega juga nyambung sama grupnya Juki. Mereka semua pun lanjut untuk latihan ya. Juki mulai semangat pada saat itu karena dia mikir gue udah nggak usah repot-repot lagi nih nyari biduan untuk grup dangdutnya. Terlebih lagi si Mega ini mau diajak bagi hasil sama-sama. Nah disitulah si Juki menaruh harapan besar tuh sama grup orkestra dangdutnya, dimana mudah-mudahan bisa jadi lebih terkenal lagi dan dikenal oleh masyarakat lebih luas. Hingga akhirnya nanti ada sebuah tragedi horor yang akan menimpa grup dangdut mereka. Malam itu akhirnya debut grup dangdut mereka ya. Juki temen-temennya sama Mega siap-siap tuh. Aduh semoga sukses kata si Juki. Gak lupa juga mereka berdoa ya agar acaranya itu dapat berjalan dengan lancar. Hingga tiba nih giliran mereka tampil. Oke semua yang udah ditunggu-tunggu, kita sambut melodi suara. Gimana suaranya? Udah siap? Goyang sama-sama, asik. Sikat. Seperti mati lampu, ya sayang. Seperti mati lampu. Cintaku tanpamu, ya sayang. Bagai malam tiada berlalu. Suasana begitu meriah, ditambah alunan musik dangdut yang sangat merdu. Juga suara Mega tuh pas sehingga orang-orang begitu menikmati acara di malam tersebut. Masih mau dilanjut gak nih? Gas terus. Lanjut. Oke, musik. Mega kembali membawakan lagu yang sempat hits tuh pada masa zamannya. Nah pada malam itu, pamor dari Mega ini tampaknya mulai melejit karena auranya itu adalah aura superstar. Dia nggak pandang bulu soalnya mau manggung di mana kek, mau konser di mana kek, mau disawer berapa kek, yang penting tujuannya untuk menghibur masyarakat. Karena sejujurnya, menurut Mega, upah dari panggung itu sudah lebih dari cukup. Makin lama suasana panggung makin heboh. Tempatnya juga makin lama makin ramai didatangin oleh warga. Hingga pada mosing lah di situ orang-orang. Jangan ada tawuran ya, sebelah sana, sebelah sini. Kita damai aja, nikmati musik, kita sama-sama, asik. Entah kenapa kelembutan dari suara Mega ini seperti bisa menghipnotis penonton nih. Jadi mereka itu nggak tawuran, lebih menikmati nyanyian dari sang biduan. Ada yang berjoget naik ke pundak temennya, ada yang joget bapak-bapak begini-begini. Intinya mereka semua menikmati konser di malam itu. Setelah debut pertama bareng Mega, orkestra milik Juki ini jadi makin melejit tuh, termasuk pamor dari sang biduan, Mega. Selain Mega itu suaranya enak didengar, dia juga pandai berjoget, lalu dia juga pandai berinteraksi dengan para penonton.
Semakin dikenal, semakin banyak juga grup Juki ini dipanggil untuk mengisi acara karena emang harganya itu relatif lebih murah. Nggak butuh waktu lama tuh mereka diundang dari satu kampung ke kampung lainnya untuk ngisi acara, bahkan sampai hajatan. Seperti siang itu, mereka mendapat tawaran untuk ngisi acara hajatan di Kampung B. Sebetulnya Kampung B ini letaknya cukup jauh dari tempat tinggal Juki. Tapi yang namanya tugas, mereka pun tetap berangkat. Mereka berangkat jam 9 pagi, menyusuri jalan yang makin lama itu kayak makin sempit. Ya mungkin zaman itu masih jarang renovasi jalan. Hingga akhirnya mereka tiba di sebuah kampung, tapi Juki merasa sedikit aneh. Penduduknya itu nggak kelihatan, padahal udah siang hari. Dan pas mereka tiba di acara, di sana itu kelihatan orang-orangnya itu wajahnya pucat lagi menatap ke arah pengantin. Tenda di pengantin didominasi warna merah. Sementara orang-orang yang datang langsung disuruh makan terlebih dahulu. Ada banyak tuh hidangan yang tersaji, namun Juki sama timnya tidak dipersilakan makan. Gua kok nggak boleh makan ya? Laper loh ini bos, jauh perjalanan. Ya udahlah, akhirnya mereka fokus aja tuh mau manggung. Nah, pas manggung itu Juki bener-bener shock ya, karena ketika lagu dibawakan, penonton itu responnya cuman diem doang, nggak ada tanggapan gitu loh. Di situ Juki sempat mikir ya, duh ini band gue yang kurang menarik apa gimana? Juki makin galau tuh karena ketika lagu kedua dinyanyikan, respon dari penonton masih sama, seperti nggak ada antusias. Ya namanya juga manggung, mungkin pikir Juki, inilah resiko-resikonya. Setelah selesai acara, akhirnya Juki tuh dikasih angpau lalu disuruh pulang tanpa diberi makanan. Laper ini loh bos. Pulanglah tuh mereka naik mobil ya. Nah pas dalam perjalanan itu si Juki bingung ya, kok jalanan yang tadi beda sama yang sekarang. Mas Juki, perasaan tadi kita nggak lewat sini deh. Mereka cukup bingung ya dengan jalur yang bisa tiba-tiba berubah kayak gini. Hingga akhirnya mereka itu melewati sebuah hutan yang rindang dan berada di satu tempat di mana udah ramai dengan orang-orang. Saat di perjalanan, Juki juga keingetan ya, loh tadi kan gue dikasih amplop tuh sama orang tersebut. Yaudahlah akhirnya dibuka tuh sama-sama, dan alangkah terkagetnya mereka ketika mereka membuka amplop ternyata isinya adalah daun. Kok ini isinya daun? Emang gue kambing apa gimana? Nah setelah kejadian itu si Juki jadi lebih hati-hati ya ketika dia menerima orderan untuk manggung. Hingga nih gak lama grup konser dangdut mereka mengalami sebuah tragedi. Buat kalian yang punya pengalaman horor nyata, bisa kirim cerita kalian ke email RJ5 atau DM Instagram RJ5. Makin lama, orkes dari Juki ini makin menggila. Dia makin banyak dikenal orang tuh. Tapi pas dia lagi ada di puncak, justru datang masalah baru. Entah kenapa belakangan Mega itu susah banget dihubungin ya. Udah beberapa hari dia hilang gak ada kabar. Si Mega ini kemana coba? Hal ini tentu ngebuat Juki sama yang lainnya khawatir dong. Kemana coba nih anak bisa-bisanya hilang gak ada kabar. Hingga nih beberapa hari kemudian ketika pengen manggung, si Mega ini tiba-tiba baru muncul begitu aja. Tentu membuat si Juki ini jadi naik pitam. Kamu itu dari mana aja sih? Makin kesini kok makin gak profesional. HP-mu itu loh, susah dihubungi kenapa? Bok ya kamu sempetin waktu gitu loh untuk latin sama arek-arek lianeto. Iya maaf mas, tadi HP-nya lowbat. Masih dicas makanya tak off-kan dulu. Ya, jangan diulangi lagi yo. Juki ini sebenarnya tahu Mega itu cuma nyari-nyari alasan aja. Karena alasan dia itu terdengar begitu klise di telinga Juki. Waktu terus berlalu ya, Mega balik lagi tuh seperti semula. Datang latihan, manggung, dan lain-lain. Sampai pada tahun 2017, di bulan Syawal, keadaan mulai berubah.
Mega yang biasanya datang menjelang latihan, tiba-tiba dia datang lebih awal dan ngobrol dengan Juki. Mas, rasanya aku kepengen mundur deh dari bandnya sampean. Tolong cariin penggantiku ya. Loh, si Mega ini kenapa? Si itu Juki itu bener-bener kaget, terkejut juga ya. Karena kan selama ini dia baik-baik aja. Kok tiba-tiba minta mundur kayak gini? Banyak tuh pertanyaan yang muncul di kepala Juki ya. Tapi si Mega ini cuma ngejawab ya karena emang ada kesibukan lain. Juki ya hanya bisa pasrah aja tuh. Namanya orang udah gak niat, masa mau dipaksa pikirnya. Hari itu setelah latihan, Mega diantar pulang tuh sama si Juki. Sepanjang perjalanan, Juki juga ngobrol terus tuh sama si Mega. Karena emang si Mega itu udah dianggap adik sendirilah oleh si Juki. Mega, yakin mau mundur? Opo nggak dipikirin lagi? Iya mas, keputusanku udah bulat. 4 hari yang lalu aku terakhir manggung sama kalian. Oh iya, anterin aku dong sampai persimpangan aja deh mas. Sudah ada yang nunggu di sana. Loh, kok tumben? Iya, aku ada janji soalnya. Janji? Mana janji manismu? Mana janji manismu? Nah, sampailah mereka di persimpangan. Mega minta turun di situ. Padahal kondisi jalanan tuh benar-benar sepi. Si Juki jadi panik dong loh. Hati-hati ini sepi banget loh. Nggak ada siapa-siapa di sini. Juki yang khawatir tuh nggak tega ninggalin Mega yang dianggap adenya sendirian di sana. Akhirnya ngeliat nggak lama ada motor ninja 2 tak tuh datang dengan helm full face, jaket kulit hitam. Juki nggak tahu sebenarnya siapa itu. Motornya jalan, si pengendara kayak begini ke Juki, lalu si Mega melambaikan tangan tuh ke Juki. Nah, hingga akhirnya mereka itu benar-benar menghilang. Siapa itu yo? Pikir Juki pada saat itu. Singkat cerita, beberapa hari kemudian, orkes mereka akan tampil lagi di sebuah hajatan. Namun Juki dan lain lagi-lagi dilanda kepanikan yang sama, karena Mega belum juga datang. Semua tim kalang kabut ya, apalagi para tamu undangan itu udah pada hadir. Nah, saat mereka lagi stres itu, tiba-tiba Mega itu datang. Dengan setelan jeans ketat serta baju merah, lengan pendek, namun wajahnya itu terlihat begitu pucat. Lah, itu dia si Mega. Si Juki langsung maju tuh, dia marah-marah sama si Mega. Sementara si Syafiq, dia itu kayak langsung dorong perias pengantin ya untuk make upin si Mega yang kelihatan wajahnya itu pucat. Akhirnya Mega dibawalah oleh para perias pengantin itu. Loh, ini udah berulang kali diolesin foundation sama bedak, kok tetap pucat gini sih kamu? Mungkin harus dibedakin sama bedak mayat kali ya mbak. Bedak mayat, gila kali lu ya. Di situ si Mega akhirnya manggung dan dia sukses tuh membawakan 1 buah lagu. Akan tetapi ketika dia selesai nyanyi 1 lagu, dia turun dari panggung dan juga menyeret si Juki. Awalnya Juki ini nggak mau ngasih izin untuk ke Mega, tapi melihat kondisinya yang terlihat seperti agak sakit gitu loh. Akhirnya Juki iba. Mega pun diizinkan pulang lalu digantikan oleh Syafiq. 2 hari setelahnya, pas Juki lagi asik-asiknya tidur, tiba-tiba ada yang gedor-gedor pintu rumahnya. Siapa coba yang bertamu subuh-subuh kayak gini? Langsung tuh dibukain sama si Juki, dan pas dia lihat dia kaget. Ternyata itu ada Pak Polisi. Salah apa aku tuh yo? Si Juki bener-bener bingung dong, kok pagi-pagi bisa didatengin Pak Polisi? Nah, Pak Polisi pun gak lama menyodorkan sebuah foto yang kata Juki itu adalah foto dari Mega. Nah, gak lama Juki pun dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Setelah sampai di kantor, si Juki itu diinterogasi ya sama pihak kepolisian mengenai kasus dari Mega. Juki yang menjelaskan kalau beberapa hari yang lalu dia itu masih ketemu sama Mega ya mengisi hajatan bareng tuh di desa kampung sebelah. 2 hari yang lalu? Rasanya tidak mungkin Mas Juki. Perkiraan saya, korban yang telah meninggal itu sekitar seminggu yang lalu. Kalau dilihat dari tanda-tanda yang ada. Loh, kalau begitu siapa yang kemarin manggung, Pak? Sudah jelas kayaknya itu Mega. Juki yang awalnya syok tuh diundang ke kantor polisi, makin syok lagi setelah mendengar kabar Mega itu udah meninggal dunia.
Dimana meninggalnya itu udah seminggu yang lalu lagi. Mega ditemukan di sebuah gudang dalam keadaan meninggal dengan ciri-ciri ada seperti bekas cekikan di lehernya. Tapi pelaku masih belum diketahui. Setelah selesai dimintain keterangan, Juki pulang tuh, dia langsung ngumpulin semua personel dan menceritakan tuh apa yang dialami di kantor polisi. Nah semuanya nggak percaya karena 2 hari yang lalu dia masih ngisi konser bareng-bareng. Semuanya tuh pada shock ya, berharap kalau info yang mereka dapat itu ternyata bukan Mega. Tapi gimana, takdir berkata lain. Mereka pun hanya bisa mendoakan agar Mega tenang di sisinya. Karena bagaimanapun juga berkat Mega lah grup dangdut mereka itu sampai di titik yang sekarang. Nah beberapa hari setelahnya mulai ketahuan tuh, terungkap kalau pembunuhnya sepertinya adalah suami dari Mega. Jadi Mega sama suaminya itu nikah siri. Nah sekarang suaminya sedang dalam pengejaran polisi. Juki yang lagi galau, tepatnya di malam Jumat, dia pulang larut malam. Tapi dalam perjalanan, motornya itu terasa sangat berat. Duh, ini kenapa dah? Motor metiknya bahkan gak kuat ngelewatin tanjakan. Dia pun lalu berhenti tuh, meriksa motornya terlebih dahulu. Mas Juki, Mas. Juki ngeliat ke jok belakang dan ternyata itu ada sosok perempuan yang duduk menunduk. Entah dari mana datang sosok perempuan itu, tapi sepertinya dia mirip Mega. Perempuan itu memakai kaos ketat warna pink dan celana jeans, di mana pakaian itu mirip seperti yang dikenakan oleh Mega. Karena ketakutan, Juki pun pingsan di jalan pada malam itu juga. Nah, semenjak kejadian itu, si Juki ternyata sering dimimpikan oleh Mega ya. Mega itu muncul di mimpi Juki dalam keadaan yang sangat menyeramkan, lalu seperti minta tolong. Nah, Juki sendiri bingung dong, ingin menolongnya seperti apa, dia pun hanya bisa mengirimkan doa saja. Selain itu, pernah ada juga nih ketika grup dangdut si Juki ini lagi manggung, tiba-tiba aja ada penonton yang mengaku melihat ada Mega di atas panggung. Hal itu tentu membuat grup Melodi Suara ini jadi merinding. Mega yang mana, kan Mega sudah meninggal. Beberapa waktu setelahnya, suami Mega juga berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian. Ternyata motifnya, suaminya itu cemburu buta ya, dikarenakan si Mega ini diduga. Jadi kan dia suka nyanyi di sebuah kafe tuh. Nah suaminya ini menduga sepertinya Mega ini ada hubungan khusus dengan sang pemilik kafe. Hingga karena bujuk rayu setan, suaminya pun membunuh si Mega. Waktu pun berlalu, Mega udah mulai jarang tuh muncul di mimpinya si Juki maupun anak-anak yang lainnya. Tapi grup Melodi Suara pun tidak lupa, masih suka menyempatkan diri berziarah ke makam sang biduan yang bernama Mega. Gimana kisah ini menurut kalian guys? Jadi kisah ini gue bacain dari tweet Twitter yang emang udah diposting. Itulah bujuk rayu setan yang selalu menyesatkan manusia. Nah gue rasa cukup demikian episode pada kali ini. Jangan lupa follow Instagram gue Don Fajar Aditya. Terus kalau punya cerita horor langsung aja kirim-kirim ya. Siapa tahu ceritanya bisa gue bacain. Jangan lupa juga komen yang banyak di bawah. Gue Don Fajar Aditya undur diri. Ciao.